Assalamualaikum. Saya akan share kepada teman-teman cara setel YouTube di Chrome. Nah ini ya di Chrome ya, di Chrome, terus itu di studio.youtube.com. Dan ini video untuk teman-teman yang masih pemula ya. Bagaimana supaya kita bisa mengatur, bagaimana kita supaya bisa menyetel setelan yang ada di YouTube secara sempurna. Jadi videonya ya. Kita sudah membuat satu dua video yang kita akan buatkan sesuai tema yang kita apakan, sesuai tema yang kita sudah buatkan. Jadi teman-teman perlu mengetahui bahwasanya antara satu sisi tema yang kita kuasai, yang kita akan buatkan videonya maksudnya ya, dan satu sisi adalah tentang secara teknis di YouTube yang harus kita pahami. Jadi ini salah satu dashboard YouTube saya yang saya akan share kepada teman-teman sekalian. Bagaimana memulainya, bagaimana step by stepnya. Oke. Nah ini yang teman-teman bisa lihat ini ya, dan tombol merah itu adalah tulisannya konten. Jadi konten di sini seberapa banyak pun teman-teman buatkan videonya, ini letaknya. Di sini letaknya seluruhnya. Contoh ini sudah publik ya. Nah, apabila belum publik, nah dia akan tertulis di sini tidak publik. Nah, kalau secara manual ataupun otomatis di setelan aplikasi teman-teman sekalian itu terpilih, maksudnya itu dipribadikan atau tidak publik ataupun publik, nah itu bisa di setel. Nah di sini fungsinya selain dari kita ngupload dari aplikasi YouTube yang biasa, yang normal biasa, itu kan tidak full, tidak apa maksudnya, tidak sempurna, tidak komplit gitu. Jadi disinilah yang kita ubah. Nah saya akan contohkan kepada teman-teman bagaimana cara mengubah. Nah ini contoh satu video yang saya pribadikan dengan sengaja ya. Nah di dalam judulnya tadi kita klik ini tanda pensil, ada tanda grafik ya, ada komen, ada ke aplikasi itu. Nah kita pilih, klik judulnya ya, klik judulnya. Nah, saya ulangi ya. Klik judulnya, ini contohnya seperti ini. Klik judulnya, nah dan dia akan otomatis dipilihkan oleh YouTube sendiri. Oke, seperti yang di bawah yang masih publik ya. Tanda pensil ini kita klik. Nah ini teman-teman yang saya memberikan suatu tutorial YouTuber pemula, benar-benar basic sekali, dan ini yang harus kita akrab untuk bisa selalu setiap hari kita ngupload video. Ini yang harus kita lalui setiap harinya. Lagi tahapannya teman-teman. Nah ini adalah yang kita berikan judulnya, oke, sesuai video yang kita upload, sesuai video yang kita kuasai, yang kita mau publikkan. Nah ini deskripsinya panjang sesuai dengan kata kunci. Nah apa kata kunci itu teman-teman di video selanjutnya saya akan buatkan. Nah ini bahan-bahannya adalah kita di sini bisa membuat thumbnail ya, upload thumbnail, dan ini maksudnya adalah bagaimana kita bisa membuat satu gambar khusus dengan judul sesuai topik yang kita bahas. Kalau di sini kita belum kita verifikasi secara manual, pilihan 3 gambar inilah yang akan YouTube kasih pilihan ke kita. Oke. Nah ini playlist, maksudnya kategori seluruh video mau kita kategorikan, mau kita buat satu topik yang tersendiri. Nah di sini, nah nanti akan saya bahas juga ya. Nah pelan-pelan. Nah di sini ada ditetapkan oleh kita sendiri ya. Nah di sini ada 2 pilihan, video ini untuk anak-anak atau tidak untuk anak-anak. 2 tombol ini yang akan kita pilih salah satunya. Oke. Nah tampilkan lebih banyak.
Jadi cara membuat setelan channel YouTube yang akan saya bahas kali ini untuk teman-teman sekalian ya. Ingat, ini untuk yang pemula saja ya, yang untuk pemula, yang sudah advance ya, kalau bisa mau belajar silakan. Nah, di sini ada satu juga tentang centangan yang harus kita pilih. Nah, ini apabila tercentang, kita centangkan seperti ini. Nah, waktu kita ngupload nanti dia ada video berisi promosi berbayar, sponsor atau endorsement. Ini ada tanda-tandanya ya, kita hilangkan saja. Nah, terus di bawah ini yang harus kita pahami. Izinkan segmen otomatis jika tersedia dan memenuhi syarat. Nah, boleh kita centangkan. Nah, ini tag ini adalah ya, tag dapat berguna jika penonton sering salah mengeja konten video Anda. Jika tidak, tag berperan kecil dalam membantu penonton menemukan video Anda. Nah, ini tag adalah kata kunci yang sengaja kita tempel di channel kita ini. Nah, kan makanya kenapa salah satu guru saya menyebutkan bahwasanya kita harus full, kita harus konsisten, kita harus apa ya, satu tema yang akan kita bahas di sini. Nah, detailnya lagi. Nah, kita harus sertifikasi bahasa dan teks. Nah, di sini kita bisa pilih bahasa yang kita checklist tadi ya. Nah, di sini pilih bahasa Indonesia. Oke. Nah, untuk bahasa kita ya, untuk teks ini. Nah, di sini kan dituliskan bahwasanya ada tanggal dan lokasi perekaman. Ya, kalau bisa lokasi tidak kita cantumkan pun tidak masalah, tetapi alangkah baiknya tanggal perekaman yang kita buatkan kita tuliskan. Nah, di sini kita tinggal arah panah ke bawah itu kita klik, dan di sini nanti akan tersedia contohnya tanggal 10. Jadi di tanggal 10 inilah yang kita pilih gitu, atau tanggal lainnya. Oke, tanggal 10 tadi ya. Contoh seperti itu. Oke, contoh seperti itu tanggal perekaman yang kita pilih. Nah, lokasi kalau kita mau bikin juga boleh, kalau tidak juga nggak apa-apa. Nah, ini jenis lisensinya, ini lisensi YouTube standar ya. Nah, ada juga checklistnya, itu izinkan penyematan, publikasi ke feed subscriber dan beritahu subscriber. Pengambilan sampel shot. Nah, apabila ini bahasanya memungkinkan pengguna membuat shot dari bagian video ini. Jika setelah ini dinonaktifkan, semua shot yang mengambil sampel dari konten ini akan dihapus permanen. Jika semua video dapat menonaktifkan setelan ini. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ini antara izin sama tidak izin. Kalau izinkan ini, maksudnya kita pribadi, kita bisa mengambil cuplikan video yang kita punya ini untuk kita bikin video shot. Maksudnya itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, apabila teman-teman sudah bisa komen di bawah apabila saya salah gitu ya. Nah, oke, jadi ini tahapan pertama dalam video ini yang saya akan share kepada teman-teman dan khusus YouTuber pemula. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.